Pada 2 Juli 1937, Amelia Earhart, wanita pertama yang berhasil menyeberangi Atlantik, juga merupakan salah satu wanita paling terkenal di masa itu. Hilang bersama dengan navigatornya Fred Noonan saat melakukan percobaan kedua terbang mengelilingi bumi. Amelia adalah wanita pertama di dunia yang berhasil memiloti pesawat menyeberangi Atlantik. Majalah Time menjulukinya wanita udara nomor 1 di dunia. Perjalanannya telah menginspirasi para wanita untuk melakukan sesuatu yang besar melampaui pekerjaan rumah. Tidak puas dengan pencapaiannya, wanita superstar ini merencanakan sesuatu yang lebih besar, yaitu mengelilingi bumi dengan pesawat miliknya. Namun Amelia, navigatornya Fred dan pesawatnya hilang tanpa jejak dalam penerbangan ambisius itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada Amelia Earhart? Pertanyaan ini masih belum terjawab dengan jelas selama hampir 90 tahun. Namun berikut adalah beberapa teori mengenai salah satu misteri terbesar yang tidak terpecahkan. Amelia Earhart lahir pada 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas. Memiliki setengah darah Jerman. Ia lahir pada masa di mana manusia terbang sedang viral-viralnya. 6 tahun setelah kelahirannya, Wright bersaudara menghebohkan dunia dengan terbang ke udara untuk pertama kalinya. Salah satu impian terbesar manusia, yaitu kemampuan untuk terbang, akhirnya terwujud. Orang-orang pada masa itu begitu terkesima dengan dunia aviasi, namun tidak bagi Amelia. Pada usia 13 tahun, untuk pertama kalinya ia melihat pesawat secara langsung di sebuah pameran pada tahun 1910. Ia tidak terkesan sama sekali. Itu hanya sebuah benda dengan kawat karatan dan kayu. Tidak terlihat menarik sama sekali, katanya. Sejak kecil, Amelia memang sangat tomboy. Sangat jauh dari kata perempuan tradisional di zaman itu. Di mana para gadis normal belajar menjahit dan membersihkan rumah, Amelia lebih senang bermain di luar. Memanjat pohon, berburu, dan berolahraga. Bahkan ia belajar memperbaiki otomotif. Walaupun begitu, Amelia tetap lebih unggul di sekolah dibandingkan dengan teman-temannya. Namun ia memilih untuk tidak menyelesaikan sekolahnya. Pada tahun 1918, di usia 21 tahun, ia menjadi relawan sebagai pembantu para perawat selama pandemik flu Spanyol. Ia sangat menikmati pekerjaannya itu. Maka ia terus menjadi sukarelawan selama Perang Dunia Pertama. Kali ini sebagai perawat bagi tentara yang terluka di Rumah Sakit Militer Toronto Spadina. Selama mengabdi di Toronto, Amelia menghadiri pertunjukan udara di mana para pilot menunjukkan kehebatan mereka dengan atraksi-atraksi menegangkan. Ketika ia melihat sebuah pesawat terbang merah membelah langit, kemudian terjun menukik ke arahnya, ia berdiri ketika pesawat itu mendekatinya. Saya tidak mengerti pada waktu itu, tetapi saya percaya bahwa pesawat merah kecil itu mengatakan sesuatu kepada saya, cerita Amelia. Minatnya terhadap pesawat terbang mulai timbul. Pada 28 Desember 1920, Amelia membayar $10 untuk pengalaman terbang selama 10 menit bersama pilot Frank Hawk di Long Beach, California. Saya berada pada 200 atau 300 kaki di atas tanah. Saya tahu bahwa saya harus terbang, kenang Amelia. Melayang di atas ketinggian semakin membulatkan minat Amelia.
ia memutuskan untuk belajar terbang setelah itu. Menjadi salah satu dari sedikit wanita yang belajar di sekolah penerbangan, Amelia bekerja serabutan untuk membayar biaya kursus terbang itu, seperti supir truk, stenografer, dan fotografer. Uang yang dihasilkan tidak hanya cukup untuk membayar biaya kursus, tetapi juga memungkinkannya untuk menabung. Setengah tahun kemudian, ia membeli pesawat pertamanya seharga $2.000. Sebuah Kinner Esterbipen bekas berwarna kuning yang ia namai The Canary. Murah banget ya pesawat pada masa itu. Segera setelah itu, pada tahun 1922, Amelia mencatat rekor ketinggian yang tidak resmi untuk seorang wanita, yaitu 14.000 kaki. Ia belum benar-benar memulai karirnya di dunia penerbangan, namun ia sudah menjadi headline berita. Kemudian ia mulai melakukan penerbangan stunt untuk mengumpulkan uang dan mencicil rumah. Pada tahun 1923, Amelia bersama dengan 5 wanita lainnya mendapatkan lisensi pilot dari World Air Sports Federation. Beberapa tahun kemudian, ia menjadi wanita pertama yang menyeberangi Atlantik sebagai penumpang, di mana pengalaman terbangnya tersebut ia terbitkan dalam bentuk buku berjudul 20 jam 40 menit, Penerbangan Kami dalam Persahabatan, yang dipublish oleh George Putnam yang akan menjadi kekasihnya. Dengan segera ia menjadi selebriti. Endorsement produk mulai berdatangan, seperti koper Modernaire Earhart dan rokok Lucky Strike. Di tahun 1929, Amelia membeli sebuah pesawat baru. Pesawat bermesin tunggal berwarna merah darah, Lockheed Vega, yang ia gunakan dalam perlombaan Women's Air Derby Race dari Santa Monica ke Cleveland. Ia harus puas menjadi juara 3 dalam lomba tersebut. Di tahun yang sama, ia juga membantu mendirikan organisasi aviator untuk wanita yang bernama The 99s. Kurang dari 1 tahun kemudian, Amelia mencatat rekor dunia untuk wanita dengan terbang dalam kecepatan 181,18 mil per jam. Setelah itu, dalam tahun-tahun berikutnya, ia terus mencatat 7 rekor kecepatan dan jarak untuk aviator wanita. Di tahun 1932, Amelia menikah dengan George Putnam. Tahun 1933, Amelia mencatat rekor lagi sebagai wanita pertama yang terbang solo menyeberangi Atlantik dari Newfoundland ke Irlandia Utara. Di tahun yang sama, ia juga mencatat rekor dengan menyeberangi benua Amerika pulang pergi sendirian. 2 tahun kemudian, pada bulan Januari 1935, Amelia menjadi orang pertama yang terbang dari Hawaii menuju Auckland. Beberapa bulan kemudian, ia juga terbang solo dari LA ke Meksiko dan dari Meksiko ke New York. Di masa ini, Amelia Earhart telah dikenal secara internasional sebagai seorang pionir. Tidak hanya sebagai seorang aviator, ia juga dikenal sebagai penulis, pengajar, dan juga role model. Ketika ia tidak sedang terbang, ia mengadakan kelas konseling karir bagi wanita di Universitas Purdue. Pada April 1936, Universitas Purdue mendanai pembelian pesawat baru, sebuah Lockheed L-10E Electra, untuk petualangan Amelia yang selanjutnya, yaitu mengelilingi bumi. Suaminya membantu dengan menggalang dana dan konsultasi ahli mekanik dan juga mencari navigator terbaik untuk penerbangan yang menyita perhatian dunia tersebut. Pada 17 Maret 1937, Amelia bersama dengan krunya
sang navigator Fred Noonan, Kapten Harry Manning, dan pilot stunt Paul Mans melakukan lepas landas pertama mereka. Mereka terbang dari Oakland, California menuju Honolulu, Hawaii dalam waktu 15 jam dan 47 menit. Namun 3 hari kemudian, pesawat tersebut mencium tanah saat hendak lepas landas, menyebabkan kerusakan yang parah yang memaksa mereka untuk menghentikan penerbangan tersebut. Kecewa dengan percobaan pertamanya, pada tanggal 1 Juni 1937, Amelia melakukan percobaan kedua. Kali ini hanya ditemani oleh navigatornya Fred Noonan. Mereka terbang ke arah timur. Duo ini telah mengarungi jarak 28.595 mil ketika mendarat di Papua Nugini. Dari sana, mereka berencana terbang ke Pulau Howland yang berjarak sekitar 2.500 mil sebelum akhirnya kembali ke Auckland. Pada 2 Juli 1937, pukul 10 pagi waktu setempat, Amelia dan Fred lepas landas dari Papua Nugini. Mereka akan terbang selama 20 jam melewati 2 zona waktu mengikuti matahari. Jadi mereka diperkirakan akan mendarat di Howland pada tanggal yang sama. Namun angin kencang memaksa mereka untuk mendarat di sebuah pulau karang kecil tak berpenghuni. Kapal penjaga pantai Itasca yang diposkan di sana baru saja meninggalkan pulau tersebut. Melalui kontak radio, mereka membantu mengarahkan Amelia. Itasca menerima transmisi radio dari Amelia pada tanggal 2 Juli pukul 2.45 dini hari. Amelia melaporkan kondisi cuaca pada saat itu. Lalu, pada pukul 5 dini hari, Amelia mengirimkan transmisi radio lagi ke Itasca. Itasca menyadari bahwa sinyal radio dari Amelia lebih kuat dari sebelumnya, yang mengindikasikan bahwa jarak mereka semakin dekat. Namun baik Amelia maupun Fred tidak bisa mendengar suara balasan Itasca. Mereka juga tidak mengerti kode Morse, jadi komunikasi antara Amelia dan Itasca tidak berjalan lancar. Pada pukul 7.42 di pagi hari, Itasca menerima transmisi lagi dari Amelia, di mana Amelia melaporkan bahwa mereka mulai kehabisan bahan bakar dan terbang hanya dalam ketinggian 1.000 kaki. Pukul 8.43 di pagi hari, Itasca menerima transmisi lagi. Terdengar suara Amelia melaporkan, "Kami ada di garis 157337. Kami akan mengulangi pesan ini. Kami akan mengulangi ini pada 6.210 kilocycles. Tunggu." Itu adalah terakhir kalinya Itasca mendapatkan kabar dari Amelia. Itasca berinisiatif melakukan percobaan terakhir untuk membantu Amelia dengan membuat suar asap. Berharap itu dapat membantu Amelia mencapai Pulau Howland. Namun Amelia dan Fred tidak pernah sampai ke sana. Misi pencarian mulai dilakukan. Kapal dan pesawat dari US Navy dan juga penjaga pantai menelusuri setidaknya 250.000 mil persegi di Lautan Pasifik. Namun mereka tidak menemukan jejak apapun dari pesawat Amelia. Dan pada 19 Juli 1937, pemerintahan Amerika secara resmi mendeklarasikan hilangnya Amelia Earhart dan Fred Noonan. 18 bulan kemudian, mereka secara resmi dideklarasikan meninggal. Namun banyak pihak merasa tidak puas dengan pengumuman tersebut dan mulai melakukan pencarian. Jutaan dolar dikucurkan dari berbagai pihak, baik individu maupun organisasi, untuk mencari jawaban dari misteri ini. Akhirnya muncullah berbagai macam teori-teori. Penjelasan yang paling mudah diterima adalah bahwa Amelia hilang komunikasi
dan karena kehabisan bahan bakar, mereka jatuh dan tenggelam di Laut Pasifik. Namun, beberapa ekspedisi laut dalam selama bertahun-tahun tidak pernah menemukan tanda atau puing dari pesawat Electra Amelia. Lalu muncul teori lain yang menarik perhatian banyak orang, yaitu bahwa Amelia jatuh ke Pulau Marshall yang pada masa itu diduduki oleh tentara Jepang. Pasangan ini kemudian ditahan oleh tentara Jepang karena dicurigai sebagai mata-mata, dan mereka tewas dalam penahanan tersebut. Teori ini didukung oleh beberapa penduduk lokal. Mereka mengatakan bahwa mereka melihat atau mendengar tentang pilot wanita Amerika yang ditahan oleh tentara Jepang di Saipan pada tahun 1937. Kesaksian ini diceritakan ke generasi berikutnya, namun pernyataan ini tidak benar-benar terbukti. Beberapa juga percaya bahwa Amelia dan Fred sebenarnya sudah dibebaskan dan dikembalikan ke Amerika karena pada tahun 1970-an ditemukan seorang wanita yang mirip dengan Amelia Earhart. Wanita itu bernama Irene Bolam, tinggal di New Jersey. Diduga ia adalah Amelia Earhart. Namun Irene menyangkal dugaan tersebut dan menyebutnya sebagai hoax. Pada tahun 2017, mantan agen Amerika Les Kinney menemukan sebuah foto dari tumpukan arsip nasional Amerika. Di dalam foto yang diambil oleh Intel pada invasi tahun 1944 di Pulau Marshall tersebut, terlihat dua sosok yang mirip dengan Amelia dan Fred. Beberapa pihak percaya bahwa itu benar-benar dua pilot legendaris yang hilang. Mereka mulai mengkritik pemerintah dengan tuduhan bahwa pemerintah Amerika tahu persis keberadaan Amelia dan Fred, namun menutupi penemuan ini dan tidak melakukan apa-apa untuk menyelamatkan mereka. Teori ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Bahkan ada mantan FBI yang mengaku bahwa memang ada yang ditutupi oleh pemerintahan mengenai hal ini, membuat teori ini menjadi kredibel. Namun sayangnya, beberapa hari setelah foto itu dipublikasikan, dua blogger muncul dengan menyatakan bahwa mereka telah menemukan foto yang sama dalam sebuah buku di Jepang. Foto album Pasifik Selatan yang merupakan buku panduan travel. Namun buku tersebut diterbitkan pada tahun 1935, tahun yang sama di mana Amelia masih tanpa henti membuat pencapaian-pencapaian luar biasanya. Kopi digital buku tersebut bisa ditemukan di Perpustakaan Nasional Jepang. Blogger tersebut telah mematahkan teori ini. Teori terbaru yang paling diyakini orang adalah teori terdampar. Teori ini menjelaskan bahwa Amelia dan Fred melanjutkan perjalanan dari 157337. Karena kehabisan bahan bakar, mereka melakukan pendaratan darurat di Pulau Gardner yang tidak berpenghuni, yang sekarang dikenal dengan Pulau Nikumaroro. Mereka terdampar di sana dan kemudian meninggal karena kelaparan dan kehausan. Ditemukan banyak bukti nyata untuk mendukung teori ini. Pulau itu telah tak berpenghuni sejak tahun 1892. Beberapa operator radio juga sempat melaporkan panggilan tak jelas yang berasal dari area tersebut 10 hari setelah hilangnya Amelia. Jika itu benar, maka kemungkinan pesawat Amelia tidak jatuh ke laut dan relatif masih utuh. Karena kalau tidak, radionya tidak akan berfungsi. Selama berminggu-minggu, Amelia dan Fred dengan putus asa meminta bantuan melalui radio. Akhirnya mereka meninggal dan bangkai pesawatnya secara perlahan mulai tergerus oleh air laut dan terbawa ombak. Sekelompok penjelajah British pergi ke Nikumaroro pada akhir tahun 1938 untuk mengkolonisasi pulau itu. Mereka menemukan beberapa bukti yang mendukung teori terdampar itu. Mereka menemukan yang diduga tempat teduh sementara di pulau tersebut. Pada tahun 1940,
Kolonial ini melaporkan penemuan 13 tulang belulang di dekat sisa api unggun, juga sepatu wanita dan sepatu pria dan juga perangkat navigasi. Oleh para dokter kolonial, tulang belulang itu diidentifikasikan berasal dari seorang pria pendek asal Eropa. Namun sebagian besar tulang tersebut telah rusak. TIGAR atau The International Group for Historic Aircraft Recovery memiliki foto tulang belulang tersebut. Pada tahun 1998, mereka menyimpulkan bahwa tulang itu milik seorang wanita keturunan Eropa dengan tinggi badan sekitar 5,7 sampai 5,8 kaki. Itu sesuai dengan postur tubuh Amelia Earhart. Pada tahun 2018, analisa forensik yang dilakukan oleh sekelompok antropologis dari Universitas Tennessee menyatakan bahwa tulang belulang tersebut lebih mirip Amelia Earhart ketimbang 99% individu dari sampel referensi. TIGAR melakukan setidaknya 12 ekspedisi pada tahun 1989. Mereka menemukan beberapa artefak yang semakin menguatkan teori tersebut. Seperti kotak make up yang populer di Amerika pada tahun 1930-an. Botol gelas yang juga berasal di tahun 1930-an. Beberapa sisaan api unggun dan sisa-sisa hewan seperti burung, ikan, dan kerang yang mengindikasikan bahwa seseorang pernah makan di situ. Pada tahun 2022, sebuah research dari Penn State Radiation Science and Engineering Center atau RSEC menggunakan teknik penggambaran tingkat lanjut terhadap lempengan besi yang ditemukan di pesisir pantai Nikumaroro pada tahun 1991. Penelitian mereka condong mengarahkan bahwa lempengan besi tersebut berasal dari pesawat Amelia saat diperbaiki setelah gagal dalam percobaan pertama. Namun tetap mereka tidak bisa benar-benar membuktikan hal itu. Saat ini sudah hampir 87 tahun sejak hilangnya pesawat Amelia. Namun misteri ini tetap tak terjawab. Jika bukti-bukti di atas adalah benar adanya, maka Amelia Earhart dan Fred Noonan telah menemui takdir mereka di Pulau Nikumaroro.